Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si jenius keluarga Jong. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, keesokan harinya di lapangan sparring Radiant Demon Squad, Yeon-shin dan Won-chang nampaknya menemui kepala divisi Radiant Demon Squad yang bernama Majin. Di mana meski para anggota skuad di sana terus memandanginya, perhatian Yeon-shin tertuju pada kepala divisinya, Majin. Karena dari yang Yeon-shin dengar, Majin adalah orang terkuat dari 17 ketua The Sword Fortress. Dan sekarang selama secara langsung, Yeon-shin pun menyadarinya jika apa yang didengarnya itu memanglah kebenaran. Majin memang pantas dengan reputasnya itu. Lalu, di saat Yeon-shin terus-menerus memandanginya, di depannya, Majin tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya bertanya, "Kau, Lightning Genius kan?" Meskipun tatapannya itu tampak begitu mengintimidasi, Yeon-shin sama sekali tak bergeming ketika mengiyakannya, hingga Majin pun tersenyum menuturkan, "Aku bisa melihat semangat yang ada di dalammu. Orang sepertimu tak akan mudah kalah." Ya, divisi militer di bawah divisi Sword dari The Sword Fortress, sama seperti di suatu sekte dari The Central Flanks di Radiant Demon Squad ini. Kau akan mempelajari seni bela diri dan cara untuk menyelesaikan misimu. Semua orang di sini asal adalah saudara sendiri laki-laki dan perempuanmu. Mendengar hal itu, Won-chang yang dari tadi menahan dirinya pun mengangkat tangannya bertanya, "Tuan Ma, aku punya pertanyaan." Majin pun menatapnya berkata, "Ya, katakanlah." Won-chang menghela napasnya membalas, Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sewaktu Anda bilang kami akan mempelajari seni bela diri dari Radiant Demon Squad, apa itu artinya kami semua akan memiliki teknik bela diri yang sama?" Majin pun menggelengkan kepalanya menimpali, "Tidak, bukan begitu. Teknik unik bela diri kalian itu milik kalian sendiri. Seni bela diri yang akan kalian pelajari adalah teknik yang hanya dimiliki oleh Radiant Demon Squad, yaitu teknik Demon Ignite. Kalau kalian mau bertahan hidup di sini, kalian harus menguasai teknik itu." Tentu saja, hal itu membuat Won-chang kesenangan karena ia bisa mempelajari teknik terkenal seperti Demon Ignite. Meskipun begitu, hal itu berkebalikan dengan Yeon-shin, di mana ia hanya terdiam berpikir. Teknik Demon Ignite, seperti tidak asing. Radiant Demon Squad adalah salah satu divisi paling terkenal di antara 17 divisi di bawah Divine Sword. Mereka pernah sekali bertarung dengan 24 Swordmaster Plum Blossom dari sekte Monhua tanpa kehilangan satupun anggotanya. Kejadian ini pun memperkuat klaim bahwa mereka pantas bersombong diri, bahwa The Sword Fortress adalah sekte terbaik di bawah surga. Saat Yeon-shin berpikir seperti itu, Majin di depannya menuturkan, walaupun The Sword Fortress sendiri adalah sekte keisaran, menyerang prajuritnya tak dianggap sebagai kejahatan. Karena alasan itulah, kalian harus terus berlatih dan menjadi lebih kuat di sini. Yeon-shin yang merasa aneh pun bertanya, "Tadi anggap sebagai kejahatan, kenapa bisa begitu?" Majin pun menatapnya menjelaskan, Jianghu itu dipenuhi oleh orang-orang yang aneh. Sebagian dari mereka menjadi gila sewaktu mencoba menguasai seni demonik, dan sebagian lagi memiliki teknik pergerakan luar biasa yang dapat mereka gunakan untuk melawan petugas dan melarikan diri ke dalam pegunungan dan lembah yang terpencil. Maka dari itu, bahkan para prajurit dari Sword Fortress yang memiliki misi untuk melawan para seniman bela diri tak dapat dilihat sebagai simbol dari keagungan kaisar. Itulah sebabnya, kalau kalian tak menjadi lebih kuat lagi, kalian akan mati. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Won-chang dan Yeon-shin terdiam. Meskipun begitu, Majin yang melirik ke arah satu anggotanya melanjutkan, "Lihat, pria di sana yang pernah terkena pedang Namgong Jelgom sewaktu menjalankan misinya. Dia yang paling mengerti maksudku daripada siapapun." Mendengar perkataannya,
Anggota yang dimaksudkannya pun berkata, Form Imperial Sword. Teknik itu sungguh menakutkan. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yonsin yang pernah mendengar teknik yang disebutkannya pun terdiam berpikir. Katanya, teknik Imperial Sword yang merupakan salah satu teknik pedang terbaik di dunia hanya diwarisi kepada pewaris tahta di klan Namgong. Dan pewaris tahta tersebut adalah Namgong Jailgo. Dia salah satu master terkuat di Nanjing kan? Orang itu berhasil selama setelah bertarung dengan Grandmaster sehebat Namgong Jailgom ya. Saat Yonsin berpikir seperti itu, anggota skuad tadi pun melangkah mendekat karena Majin terus saja memelototnya. Baiklah kalau begitu. Kita mulai lagi Ninja News. Aku dengar perpedanganmu terkenal akan kecepatan serangannya. Mari kita lihat secepat apa itu. Tentu saja, Yonsin yang mengerti ajakan sparringnya pun langsung menyanggupinya. Di mana ia segera bersiap di posisinya dengan mengeluarkan auranya. Namun, meskipun auranya langsung menarik perhatian semua orang di sana, anggota yang menentangnya malah tampak begitu santai. Di mana ia mengeluarkan pedangnya sembari berkata, "Namaku Chung Myung. Aku dilahirkan dan dibesarkan di sini, di Xiangyang." Yonsin yang sama sekali tak menurunkan kewaspadaannya pun membalas, "Jung Yonsin dari sini." Chung Myung yang baru mendengar nama tempatnya pun menimpali. Begitu ya, jadi memang ada tempat seperti itu juga. Ya, bahkan triple sword teknik milik bocah 10 tahun bisa menjekmekkan pedang angin. Jadi, saat kau bertarung, kau bisa memahami perasaan macam apa yang muncul saat menggunakan pedang. Kalau kau datang kemari di usiamu yang masih sangat muda begini, itu artinya kau sangat berbakat. Mari kita lihat kualitas teknik berpedangmu. Mendengar perkataannya, meski Yonsin kebingungan dengan angin yang dimaksudkannya, hal itu sama sekali tak menurunkan kewaspadaannya, di mana ia segera melakukan resonansi pedang yang tentu membuat semua orang di sana terkejut. Lalu, saat semua orang di sana tertuju kepadanya, Yonsin yang meresonansikan pedangnya mulai bisa merasakan sensasi di sekitarnya dengan lebih jelas. Bahkan, ia juga bisa merasakan napas Chung Myung dari semua inderanya. Hingga sepesekian detik kemudian, Yonsin yang menemukan titik timing serangannya pun langsung menerjang maju dengan tekniknya, The Light Pulse Sword. Namun, meski serangannya terasa sudah begitu cepat, Myung Chung masih bisa menangkisnya dengan mudah. Hingga Yonsin yang penasaran kapan Myung Chung mengayunkan pedangnya pun kembali melangkah mundur dari sana. Meskipun begitu, di langkah mundurnya, Yonsin segera menyadari jika lawannya kali ini adalah seorang yang berhasil selamat dari pedang pertama Namgong dan seorang Absolute Celestial Master. Hal itu pun kembali membuat Yonsin fokus dengan pergerakannya, di mana ia kembali menerjang maju tanpa keraguan sama sekali. Menurut tindakan yang seperti itu, Myung Chung pun segera langsung menyambutnya dengan mengayunkan pedangnya, yang membuat Yonsin harus merendahkan tubuhnya untuk bisa menghindarinya. Lalu, di saat Yonsin berada tepat di belakang Myung Chung, ia pun menyerang baik dengan menekan punggungnya. Akan tetapi, meski Myung Chung sedikit terkejut, bagaimana bisa Yonsin melancarkan serangan balik di posisi yang seperti itu? Myung Chung masih bisa menangkisnya tepat waktu. Lalu, karena Myung Chung tak menduga jika Yonsin bisa menekannya sampai jauh itu, ia pun menggunakan pergerakan tercepatnya, yang buatnya seperti menghilang dari sana. Tentu saja, hal itu membuat Yonsin tersentak kaget. Bagaimana bisa seorang yang berada tepat di depannya menghilang begitu saja? Namun, meskipun matanya sama sekali tak bisa melihat sosoknya, indahnya yang lain masih bisa merasakannya. Di mana di saat Myung Chung muncul dan menyerangnya dari belakang, Yonsin dengan cepat menghindarinya sekaligus menyerang balik dengan satu gerakan. Sayangnya, serangan baliknya masih belum mampu menggapai tubuh Myung Chung yang refleks menghindar dan hanya bisa merobek topi kain yang dikenakannya. Namun, tanpa tahu apa yang dilakukannya itu sudah begitu luar biasa hingga mengejutkan semua orang di sana. Yonsin yang masih fokus dengan pertarungannya berpikir, telinganya itu sudah kuduga dia keturunan keluarga yang terkenal.
Selanjutnya, masukkan Scripture of Virginability ke pedangmu dan di saat Yeonsin berpikir seperti itu, barulah ia menyadari tatapan bengongnya orang-orang di sekitarnya yang membuatnya segera menghentikan gerakannya sembari bertanya, bagaimana menurutmu? Aku tahu kalau kau masih menyembunyikan teknikmu. Tolong jujur saja kepada aku. Myung-chung yang kebingungan dengan harus bagaimana menjawabnya pun balik bertanya. Ya, sekarang kau umur berapa? Yeonsin yang merasa kesal karena Myung-chung malah mengalihkan pertanyaannya pun berkata, 15. Tapi apa itu penting? Seorang musuh tak akan mengampuniku hanya dari usiaku. Yang terpenting adalah kemampuanku, kan? Tentu saja, umurnya yang masih begitu muda sontak membuat Myung-chung dan anggota skuad lainnya semakin terkejut. Bahkan, para anggota skuadnya pun berkomentar, 15 tahun tapi sudah seahli itu. Dia hebat sekali, kan? Tidak, dia itu anomali dari surga. Aku sudah pernah mengikuti turnamen Dragon Phoenix beberapa kali. Tapi, aku belum pernah melihat orang sejago dia. Bahkan orang yang jenius dari lahir saja bisa kalah darinya. Di kotaku, aku dianggap sebagai jenius tanpa tandingan tahu. Tanpa tandingan apanya coba? Namun, meski dirinya menjadi bahan perbincangan para anggota skuadnya, Yeonsin sendiri sama sekali tak medulikannya. Entah karena sikapnya yang terlalu dingin atau cuek, atau memang sengaja ia tak ingin terlibat dalam masalah. Keesokan harinya, latihan bersama dengan anggota skuadnya, Won Chang nampak kesulitan dengan latihannya yang mengundang gelak tawa para seniornya. Meskipun begitu, Majin yang melatihnya sendiri berkata, fakta bahwa kau belum pisan itu betul dikagumi. Cuman itu baik-baik dan gunakanlah untuk meraih kesuksesan. Lalu bersamaan dengan Won Chang yang hanya mengiyakannya karena kehabisan nafas, Majin melirik ke arah Yeonsin yang tengah berlatih sendiri. Kau sudah selesai? Apa kau sudah menangkap inti tekniknya? Yeonsin yang langsung menghentikan latihannya pun berkata, iya, hal itu disebut boundless adaptability. Meski Majin tak menduganya yang membuatnya terdiam sebentar, ia tetap menjelaskan, itu benar. Selalu ada cara untuk menggerakkan tubuhmu. Tak peduli apapun situasinya, aliran pergerakan harus tidak terhalangi atau lancar. Inilah inti dari sebenarnya dari Zodiac Demon. Sekarang kau harus memahami makna yang mendalam dari bentuknya. Mendengar penjelasannya, Yeonsin yang tak bisa memahaminya pun bertanya, makna yang lebih mendalam dari bentuknya gimana? Majin pun menghela napasnya melanjutkan, daripada menjelaskan, lebih baik menunjukkannya langsung kepadamu. Kemarilah. Dengan begitu, Majin pun mengajak Yeonsin ke dekat tiang lampu di pinggir lapangan latihannya. Lalu, setelah meminta Yeonsin untuk memperhatikannya baik-baik, Majin pun langsung menunjukkannya, di mana ia menarik napas dalam-dalam dan mengatur energi dalam tubuhnya. Sepersekian detik kemudian, setelah ia melemaskan kekuatannya sepenuhnya, Majin pun mengayunkan tinjunya yang mampu menghancurkan tiang lampu di depannya dengan sekali gerakan. Lalu bersamaan dengan para anggota skuadnya yang merasa senang dengan pertunjukannya, Majin pun menjelaskan momen yang tepat dan serangan pamungkas, bentuk yang menarik dia menuju serangan itu. Ikutilah bentuk yang sempurna dan kau akan melepaskan pukulan terkuat. Aku memang perlihatkannya kepadamu, tapi aku tak berharap kau bisa langsung melakukannya. Ini tingkat latihan yang tak bisa diraih hanya dengan sekali lihat. Ini adalah sesuatu yang harus kau asah seumur hidupmu. Mendengar hal itu, Yeonsin pun terdiam berpikir. Jadi, ini soal merasakan saat yang tepat untuk mengeluarkan kekuatanmu. Dan apa katanya? Tugas seumur hidup kah? Rasanya aku bisa melakukannya saat ini juga. Dengan pikiran seperti itu, meski Majin telah memberitahunya jika ia tak mengharapkan Yeonsin bisa langsung melakukannya, Yeonsin sendiri melangkah maju ke arah layang lampu yang satunya, yang tentu saja langsung menarik perhatian para seniornya. Kemudian, di saat pandangan para seniornya tertuju kepadanya,
Yuan Shin yang telah berdiri tepat di depan tiang lampunya berpikir, Ki sejati terhubung dengan kekuatan alam. Mungkin cukup untuk mengikuti kemana perginya. Baiklah, mari lakukan. Body Sword Unification. Perlahan lepaskan semua kekuatanku. Aku bisa melihatnya. Garis-garis yang saling terhubung satu sama lain. Apakah itu titik intinya? Ayo lakukan. Dengan pikiran seperti itu, Yuan Shin yang telah melihat titik inti dari tiang lampunya pun segera memanuskan ujung sarung pedangnya yang membuat titik tiang lampunya hancur seketika itu juga. Kemudian Yuan Shin yang merasa puas berpikir, Yos, aku telah memahami makna yang mendalam dari bentuknya. Aku sudah menguasai sepenuhnya teknik Radiant Demon. Sekarang yang tersisa hanyalah mengasahnya untuk pertarungan sungguhan. Saat yang sudah berpikir seperti itu, ia dibuat kebingungan ketika melihat ekspresi aneh para senior di sana. Meskipun begitu, Yuan Shin yang merasa tak ada yang salah menuturkan, aku menunjukkan performa yang kurang karena ini kali pertamaku. Untuk menggunakannya dengan benar, aku membutuhkan pengalaman lebih dalam pertarunganku yang sungguhan. Jika aku meluarkan teknik Radiant Demon bahkan dalam momen antara hidup dan mati, latihan biasa saja tidak akan cukup. Aku belajar dengan baik, Shishi. Dan ini pun diakhiri dengan Majinnya Blizzard kejut sekaligus merasa malu pun hanya bisa berkata, mulai sekarang, aku harus berpikir ulang cara untuk mengajarimu.